Yang pertama adalah persiapan alat. Alat yang harus dipersiapkan adalah waslap 2, handuk 2, kemudian baskom 2, yang satu berisi air dingin dan yang satu berisi air hangat, kemudian baby oil, alat tulis, rekam medis pasien, kemudian alat untuk menensi. Dengan Ibu Anis ya, usianya 28 tahun. Ya. Hari ini akan melakukan pijat oksitosin, betul? Ya. Sebentar ya, saya siapkan alat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Mari Bu, silakan masuk. Ya. Sebelumnya saya tutup tirannya terlebih dahulu ya. Ya. Perkenalkan Bu, nama saya Tira Triana. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ini asinya tidak lancar sudah 2 hari yang lalu. Keluarnya sedikit atau banyak? Sedikit. Oh ya, hari ini saya akan melakukan pijat oksitosin. Nah, untuk prosedurnya sebelum saya melakukan pijat oksitosin, saya akan menanyakan seputar identitasnya Ibu. Nah, setelah itu saya akan melakukan pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu saya akan melakukan pemijatan pada bagian punggung belakang Ibu. Nah, tujuannya agar memperlancar produksi ASI. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung mulai saja ya Mbak. Sebelumnya saya izin cuci tangan terlebih dahulu. Untuk namanya? Ibu Anis. Umurnya? 28 tahun. Agamanya? Islam. Alamatnya Mbak? Wonosobo. Ini nifas hari keberapa? Hari ke-3. 3. Asinya tidak lancar ya, keluarnya sedikit. Ini sudah 2 hari ya. Ya. Payudaranya rasanya panas gak? Tidak. Demam? Tidak. Tidak. Kemudian rasanya keras payudaranya? Tidak. Tidak. Sebelum saya melakukan pijat oksitosin, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu. Ya. Pinjam tangannya boleh? Tensinya normal ya, 110/80. Kemudian untuk nadinya juga normal, 84 kali per menit. Untuk respirasinya 20 kali per menit. Untuk suhunya juga normal, 36,8. Tadi pemeriksaan fisiknya untuk payudaranya tidak ada kemerahan. Untuk tes suhunya juga tidak kemerahan, tidak demam juga. Kemudian pengeluarannya memang masih sedikit. Kalau untuk nutrisinya gimana? Makan sayur buah? Ya. Kalau asinya? Kalau air putihnya, minumnya? Air putihnya 2 liter. Oh, berarti sudah cukup ya. Nanti saya akan mencoba untuk ini kan hasil kondisi ibunya bagus. Nah, saya akan melakukan pemijatan oksitosin. Nanti pijat oksitosin ini gunanya untuk memperlancar ASI. Manfaat dari pijat oksitosin ini gunanya untuk memperlancar ASI, dan cara menekan produksi ASI ini bisa dengan cara ibu membayangkan adiknya dengan kasih sayang, kemudian mendengarkan suara bayinya dan melihat bayinya, kemudian harus percaya diri bisa menyusui selama eksklusi selama 2 tahun sampai 2 tahun. Kemudian ibu tidak boleh stres atau cemas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak yang ditanyakan, kita mulai saja pemijatannya. Sebelumnya saya meminta, ini keluarganya ya? Keluarganya saya meminta untuk membantu saya untuk melakukan pijat oksitosin. Nah, harapannya setelah pulang dari sini bisa melakukan pijat oksitosin di rumah secara mandiri, gitu ya. Saya ajarkan untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Mari Mbak. Ya, setelah cuci tangan, kemudian Mbaknya silakan duduk dengan rileks yang tenang, kakinya menapak di ini, kemudian sambil membayangkan adiknya ya. Bajunya bisa dilepas, saya bantu untuk melepas ya. Saya taruh handuk di sini. Kemudian agak ke sini lagi Mbak. Tangannya bisa ditaruh di sini, kayak gini. Nah, kepalanya bisa nunduk sembari saya memijat sambil membayangkan adiknya ya. Kemudian mengolesi baby oil, Mbak. Tangannya memakai baby oil dulu ya.
Kemudian mengepal kecuali ibu jari. Nah, seperti ini nanti kita akan melakukan pemijatan pada bagian belakang, tulang belakang sampai ke tulang belikat. Sudah paham? Paham. Kita mulai saja ya, memijat mulai dari bagian leher sejajar dengan sisi tulang belakang kanan dan kiri. Menekan seperti ini, tekan kayak gini, bikin bulatan-bulatan kecil, kemudian turun ke bawah sama menekan bulatan-bulatan kecil. Coba turun ya, lagi sampai ke tulang belikat. Nah, kalau sudah sampai ke tulang belikat, boleh diulang tapi dari atas, tidak boleh dari bawah, sebanyak 6 kali. Bagaimana Mbak? Apakah merasakan rileks, sedikit rileks? Oh, ini hasilnya malah sudah menetes-netes ya? Berarti Mbaknya ini bisa melakukan pijat oksitosin di rumah ya, kurang lebih 2-3 menit di rumah, bisa sehari 2 kali. Nanti yang melakukan adalah keluarganya. Tadi keluarganya sudah paham ya? Iya. Nah, sudah paham, kemudian bisa melakukan pijat oksitosin di tempat yang senyaman ibu, misalkan di kamar tidur atau dimanapun, yang penting senyaman ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk evaluasinya, untuk dari tadi kan dari hasil pemeriksaannya normal, semuanya normal. Untuk tekanan darah 110/80, kemudian nadinya juga normal, 84 kali per menit, respirasinya normal 20 kali per menit, kemudian tidak ada demam, suhunya 36,8, kemudian nutrisinya juga baik, minum air putihnya baik. Nah, kemungkinan ini ditelatenin aja untuk pijat oksitosinya, dan sambil harus percaya diri. Nah, insya Allah nanti asinya lama-kelamaan akan lancar gitu ya. Untuk kunjungan ulangnya bila ada keluhan aja ya Mbak. Ya. Kalau tidak ada keluhan, tidak udah kesini, tidak apa-apa, nanti bisa pijat oksitosin secara mandiri di rumah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya Mbak untuk kerjasamanya, kemudian dokumentasi.